Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Tadi malam kita sudah membahas tentang Allah. Yang pertama yang perlu kita pahami dan yakini bahwa Allah itu merupakan tempat bergantung segala sesuatu, termasuk wujud kita, keberadaan kita setiap saat bergantung kepada Allah. Maka belajarlah kita untuk merasakan kebergantungan itu setiap saat. Kalau kita bisa merasa bergantung kepada Allah setiap saat, maka kita termasuk orang-orang makrifat. Jadi orang makrifat itu merasakan terus-menerus tanpa jeda adanya kebergantungan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itu namanya orang makrifat. Jadi sudah masuk di wilayah rasa ilmu itu. Setiap saat merasa bergantung. Bernafas saja itu merasa bergantung, bergerak merasa bergantung, bisa tidur merasa bergantung kepada Allah, ada kesempatan mandi dan pakai pakaian merasa bergantung kepada Allah. Jadi setiap saat itu merasa adanya kebergantungan yang kontinu kepada Allah Ta'ala, itu disebut sebagai orang marifat. Jadi karena itu kita perlu melatih untuk makrifat di dalam kehidupan ini dengan senantiasa merasakan kebergantungan kepada hadiratnya itu. Terus tidak ada siapapun yang mewujudkan, yang menciptakan apa saja selain Allah Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang Allah tidak menciptakan secara langsung, contoh adanya mobil dan benda-benda otomotif lainnya.
Memang Allah tidak menciptakan langsung mobil itu, tapi Allah menciptakan kejeniusan orang-orang yang menciptakan mobil. Lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Allah tidak menciptakan langsung adanya lampu-lampu ini. Sebab lampu ini diproses oleh manusia. Tapi Allah yang menciptakan manusianya itu. Jadi apapun di dunia ini merupakan ciptaan Allah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena itu tidak ada apapun di dunia kecuali bergantung kepada hadiratnya. Jadi harus kita perbaharui kembali adanya rasa bergantung kita kepada Allah Ta'ala. Kita perbaharui lagi, perbaharui lagi. Terus sekarang kita akan membahas Al-Qayyum. Ayo, sebagaimana sudah ngerti adatnya loh. Wah, nanti tak. Gitu. Jadi ini kan orang-orang kita, masa nggak ngerti adatnya itu loh. Masih di belakang. Nggak boleh langsung menempati tempat yang masih kosong. Jadi gini, Allah Ta'ala itu adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu alladzi la ya'ruduhul futur, yaitu Tuhan yang tidak pernah dihinggapi oleh lesu atau lemah. Nah, itu ya. Kalau kita manusia itu kan kadang lemah, kadang loyo toh. Kadang bergas, kadang sehat kan gitu. Nah, itu merupakan bagian dari karakter makhluk, sifatnya makhluk. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak, selama-lamanya itu maha kuat, selama-lamanya itu maha perkasa, selama-lamanya itu tak tertandingi oleh apapun, oleh siapapun. Itu Allah. Itu Allah. Jadi kalau masih dihinggapi oleh adanya lesu, loyo, tidak bergaya dan lain semacamnya, oh pasti manusia, pasti itu santri. Manusia itu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak dihinggapi oleh adanya kekurangan sedikit pun, sama sekali tidak. Karena itu bagi Allah Ta'ala sepele ketika hadiratnya itu menjadi tempat bergantung seluruh isi alam raya. Wong kita itu ya menanggung beberapa manusia saja sudah berat dan pusing kok. Allah Ta'ala menanggung segala-galanya ini dan tidak pernah kekurangan. Dan tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Aku kewalahan mengurusi ini, enggak. Enggak. Coba bayangkan kemahadahsyatan, kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Al-Qayyum, ya. Allah yang maha tegak dengan dirinya sendiri. Allah yang tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun yang lain. Jadi ini saja kalau terus-menerus menjadi renungan kita, menjadi riyadhah kita, latihan rohani kita, kita akan mengalami ketergetaran yang luar biasa. Mengalami ketergetaran yang luar biasa ya. Wala yu'jizuhu karul a'wam, dan tidak membuat lemah hu kepada Allah karul a'wam apa? Berulang-ulangnya tahun. Jadi tahun datang silih berganti. Mungkin itu sudah sampai ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan tahun. Itu pergantian tahun demi tahun itu tidak membuat Allah Ta'ala lemah. Beda dengan diri kita ya. Digilir oleh tahun selama 60 kali sudah loyo. Kadang tidak nyampe 60 kali sudah dead, sudah meninggal. Digilir oleh pergantian tahun itu udah loyo. Saya ini baru digilir 51 tahun. Udah banyak yang ompong gigi saya. Rambut saya udah putih semua, baru digilir 50 kali oleh datangnya tahun itu. Udah apa? Mataharinya sudah cenderung ke barat, sudah hampir tenggelam. Nah, Allah Ta'ala digilir berkali-kali dengan datangnya tahun, abad demi abad itu datang silih berganti. Itu nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena pergantian tahun, pergiliran waktu itu merupakan bagian dari produk Allah, bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ciptaan itu posisinya tidak mungkin bisa melemahkan penciptanya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi waktu dicipta oleh Allah
pergiliran tahun dicipta oleh Allah, bagaimana mungkin waktu dan pergiliran tahun itu bisa membuat Allah Ta'ala lemah? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Wa marudduhur, dan berlalunya masa. Jadi berlalunya masa itu yang tidak pernah berhenti itu, yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibekukan oleh siapapun, itu pun juga tidak membuat lemah Allah Ta'ala. Sedangkan makhluk-makhluk itu digilas oleh waktu. Yang semula tidak ada menjadi ada oleh gilasan waktu. Yang semula ada menjadi tak ada lagi oleh pergilasan waktu. Sampai dulu ya, orang-orang dari kalangan kaum jahiliyah menyatakan wa ma yuhlikuna illad dahr, dan tidak ada apapun yang membuat hancur kami, membuat musnah kami, kecuali perjalanan waktu. Jadi yang dulu-dulu hebat gagah, makin tua makin keropos. Dulu ketika masih muda, kena hujan seperti mengepul dari lengan ini, adanya asap yang keluar dari saking sehatnya kita. Sekarang kena sedikit hujan, batuk-batuk. Udah batuk-batuk. Jadi dulu yang gagah, di manakah gerangan gagahnya itu sudah digilas oleh waktu. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri untuk menyongsong perjumpaan dengan pencipta kita. Lewat apa? Lewat pintu kematian. Mempersiapkan diri. Jadi kayak sekarang pas bulan Ramadan, ciptakan bekal yang seindah-indahnya, yang sebagus-bagusnya. Ciptakan. Jadi dilipat gandakan semangat ibadah itu. Itu berarti mempersiapkan bekal yang indah untuk perjumpaan kita kelak dengan Allah Ta'ala. Jadi karena kita sadar bahwa kita hidup ini tak selamanya. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini sangat temporal, sangat sebentar. Hanya 1 detik di dalam hitungan tahun-tahun cahaya. Huwa adapun itu Allah, alladzi ialah Tuhan, nazala yang menurunkan itu Allah alaika atas dirimu. Dirimu itu siapa? Ya mudhiral kulla, wahai orang sempurna yang mengejawantahkan segala sesuatu. Kanjeng Rasul ini. Jadi posisi Kanjeng Rasul itu adalah mudhirul kull, mengejawantahkan, merealisasikan, menampakkan segala sesuatu. Karena tidak ada satupun makhluk yang tidak keluar lewat pintu Rasulullah. Itu tidak ada. Seluruh makhluk yang ada, termasuk dari kita, itu keluar dari pintu cahaya Kanjeng Rasul, atau yang disebut sebagai Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Jadi posisi Kanjeng Rasul dengan demikian adalah mudhirul kull, pengejawantah keseluruhan makhluk. Itulah sebabnya ya, seluruh makhluk punya hutang jasa, termasuk kita punya hutang jasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan tanpa beliau, maka kita pun tidak akan pernah hadir ke kehidupan ini, tidak akan pernah menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala di tengah medan kehidupan ini, tidak akan pernah tanpa jasa beliau. Jadi karena itu kita harus tahu posisi penting beliau di hadapan kita. Beliau itu adalah makhluk terpenting dibandingkan dengan apa dan siapapun. Makhluk terpenting. Imtinanan laka, sebagai anugerah laka bagi dirimu ya Rasul. Jadi ya, Allah Ta'ala itu menurunkan kitab suci, menurunkan Al-Quran itu sebagai karunia. Sebagai karunia. Al-kitab terhadap kitab, ay artinya Al-Quran kepada Quran, Al-Jami yang mencakup, Asyamil yang mengandung, lima fil kainat, lima bagi segala sesuatu, fil kainati di alam ciptaan, a'laha wa asfa wa adnaha, paling tingginya itu kainat, wa a'laha dan paling bawahnya itu kainat. Jadi Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Rasul, dan Al-Quran itu mencakup seluruh alam ciptaan.
alam ciptaan yang paling tinggi derajatnya sampai yang paling kelewer-kelewer, yang paling rendah. Itu semuanya dikandung oleh Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kok mencakup segala sesuatu? Karena Nabi sendiri yang merupakan Al-Quran yang konkret juga mencakup segala sesuatu. Jadi Nabi itu adalah Quran dalam bentuk yang konkret. Dengan demikian bisa disebutkan Quran itu turunnya kepada Quran. Kalau Quran sampai turun kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, nggak cocok. Nggak cocok. Itu seperti panci yang tutupnya lebih luas dibandingkan pancinya. Nggak cocok. Tapi kalau Quran turun kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW, cocok. Karena sesama Qurannya. Maka kemudian disebutkan, tidaklah turun Injil itu kecuali kepada Injil yang konkret. Dan Injil yang konkret itu adalah Nabi Isa. Tidaklah turun Taurat itu kecuali kepada Taurat yang konkret. Dan Taurat yang konkret adalah Nabi Musa. Demikian pula dengan kitab Zabur. Jadi kalau Kanjeng Rasul itu meliputi segala sesuatu, maka kitab yang diturunkan kepada beliau juga meliputi segala sesuatu. Nah, tugas kita itu apa? Rasakanlah bahwa kita itu sedang dicakup oleh Quran, sedang dicakup, diliputi oleh sang Nabi. Jadi Nabi itu mendekap diri kita dengan kasih sayang. Maka tugas kita adalah merasakan dekapan kasih sayang sang Nabi kepada diri kita. Itu tugas kita, dirasakan itu. Jadi ketika beliau itu menyampaikan ajaran, itu penuh dengan kasih sayang. Ajaran yang bisa dicerna oleh akal umatnya. Yang tidak bisa dicerna oleh akal umatnya, tidak disampaikan oleh beliau. Tidak sampaikan oleh beliau. Jadi yang beliau sampaikan itu yang bisa dicerna, bisa dikelola oleh umatnya sebagai wujud konkret dari kasih sayang beliau. Terus ulaha wa ukhraha. Al-Quran itu juga mencakup yang pertama di alam ciptaan dan yang terakhir di alam ciptaan. Sama, Nabi itu mencakup seluruh makhluk. Dari makhluk yang pertama setelah hakikat Kanjeng Rasul itu, setelah cahaya beliau itu, sampai makhluk yang terakhir dicakup oleh beliau. Karena itu kita mesti yakin bahwa beliau itu sangat mengerti takaran keimanan umatnya, masing-masing ngerti. Siapa yang gagah dari kalangan umatnya secara rohani dan siapa yang keropos dari kalangan umatnya secara rohani. Nabi itu tahu persis. Tahu persis. Karena itu kita mesti naik bertingkat-tingkat lagi, yaitu kita mesti transaksinya itu dalam mengerjakan kebaikan dengan Allah, dengan Rasulullah, transaksinya itu. Transaksi gimana? Yaitu penjabaran dari la haula wala quwata illa billah. Tidaklah kita kerjakan kebaikan kecuali itu merupakan pertolongan Allah. Tidaklah kita kerjakan kebaikan kecuali itu merupakan bagian dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutalabbisan seraya mengenakan itu kitab suci itu bil haqqi dengan kemahabenaran Allah Ta'ala, al mutabiq yang cocok lil waqi bagi kenyataan. Jadi semua kebenaran dalam Al-Quran itu cocok dengan kenyataan, tidak ada yang melenceng. Bagaimana mau melenceng? Wong yang berfirman Allah Ta'ala, Allah Maha tahu tentang segala sesuatu yang akan muncul. Bagaimana bisa melenceng firmannya? Gak mungkin. Gak mungkin. Lam taktarin bizamanin wahiyya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Sallallahu alaihi. Lam taktarin, tidaklah berbarengan itu ayat-ayat Quran bizamanin dengan zaman. Allah berfirman itu firmannya melampaui seluruh waktu. Kenapa firman melampaui seluruh waktu? Karena waktu itu merupakan bagian dari yang baru. Sementara firman Allah Ta'ala itu qadim. Jadi tidak berbarengan.
Jadi jauh sebelum diciptakannya dunia, firman Allah itu ya memang itu. Tapi wa yatukhbiruna 'anil ma'adi. Ayat-ayat Quran yang tidak berkelindan dengan waktu itu berbicara, mengabarkan kepada kita tentang hari kembali ke alam akhirat. Wa an adin juga berbicara tentang kaum Ad, jauh sebelum kaum Ad itu diciptakan. Wa an Irami juga berbicara tentang negeri Iram. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu cocok dengan kenyataan. Jadi betapa ini semua merupakan limpahan karunia bagi kita yang semestinya kita kelola. Jadi kita itu dilingkupi, dikepung oleh kemahan Allah. Cuma seringkali kita tak merasakan, kita tak tergetar. Kenapa tak tergetar? Karena tak merasakan. Andaikan merasakan, pasti tergetar. Kita merasakan dilingkupi oleh kemahan Allah Ta'ala, pasti bergetar terus menerus. Cuma karena tidak merasakan, maka getaran-getaran itu menjauh. Menjauh dari diri kita karena tak merasakan itu. Karena itu belajarlah kita untuk bisa memiliki ilmu zauk atau ilmu rasa. Bagaimana kita bisa memiliki ilmu rasa sebagaimana para wali? Nah, kata Maulana Rumi ya, kalau engkau membuat tunduk nafsumu, maka ilmu para nabi akan diberikan kepadamu. Jadi ya, kalau kita bisa membuat nafsu ini tunduk dengan penuh ketulusan, kenikmatan dalam mempersembahkan ibadah kepada hadiratnya, nafsunya ini tunduk, sudah terbebaskan dari adanya pelintat-pelintut, sudah terbebaskan dari adanya alasan yang dibuat-buat, sudah terbebaskan, sudah sepenuhnya nafsu itu memiliki kesetiaan kepada Allah Ta'ala. Maka di saat itu kita dianugerahi ilmu para nabi. Dan ilmu para nabi itu adalah ilmu rasa. Jadi karena itu kita jangan bermain di pelintat-pelintut, jangan bermain di alasan-alasan yang membuat kita semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Soalnya begini, soalnya tinggalkan saja, itu nggak penting itu. Tidak penting itu. Bagaimana yang lebih penting itu adalah kita menciptakan kesetiaan di dalam diri kita kepada hadiratnya, melebihi kesetiaan kita kepada yang lain. Kita ciptakan kegandrungan dalam diri kita kepada Allah Ta'ala, melebihi gandrung kita kepada yang lain. Ya. Musaddiqan lima baina yadaihi, seraya membenarkan lima bagi adanya kitab suci baina yadaihi yang berada di hadapan itu Kanjeng Rasul, minal kutubis salifah, dari kitab-kitab yang telah berlalu, al-munazzala yang diturunkan alal anbiya kepada para nabi, al-madina yang telah menjadi bagian dari masa silam. Jadi Al-Quran yang diterima oleh Kanjeng Rasul itu merupakan pembenar terhadap firman-firman Allah Ta'ala sebelumnya. Jadi tidak mungkin antara Al-Quran dengan kitab suci yang lain itu ada pertentangan, nggak mungkin. Karena tidak bercampur dengan apa? Dengan kenakalan tangan-tangan manusia. Tidak. Jadi nggak mungkin. Karena posisi Al-Quran itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala, dan menurunkan itu Allah Ta'ala aidon juga at-Taurat, terhadap kitab Taurat, wal Injil, dan terhadap kitab Injil, ala Musa, atas Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa alaihi wassalam, musaddiqaini, seraya membenarkan keduanya, lima bagi kitab suci madha yang telah berlalu itu, ma minal kutubis sabiqah, dari kitab-kitab yang sudah menjadi bagian masa silam itu. Jadi Allah di samping menurunkan Al-Quran juga menurunkan adanya Taurat dan Injil. Di dalam Taurat itu ya
ada 10 macam ajaran yang dituliskan di atas lempengan batu mermer. Nah, pertanyaannya kan begini ya. Itu kok ditulis di atas batu mermer itu? Kenapa itu sebabnya? Nah, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, karena hati umatnya manusia itu, hati umatnya Nabi Musa itu sekeras batu, maka kitab sucinya ditulis di atas batu agar terjadi korelasi. Hatinya umat Nabi Musa itu bengal-bengal itu, bengal-bengal. Nabinya saja diburu, mau dibunuh itu, bengal-bengal itu. Jadi karena itu kitab sucinya harus ditulis dari selempengan mermer yang keras juga. Nah, mermer itu ya, itu kalau sudah terbentuk dengan indah ya, maka memiliki nilai yang tinggi. Sama hati umatnya Nabi Musa yang mengikuti petunjuk nabinya dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya walaupun keras, kerasnya seperti indahnya batu mermer. Nah, kita itu kan enggak ditulis di atas kertas. Berarti tidak sekeras-keras amat kan gitu. Ya ada kerasnya dikit-dikit gitu ya. Tapi tidak sebengal-bengal orang-orang di Palestina sana yang membunuh para nabi, enggak. Jadi bagi kita itu cukup dikirimkan para wali, tidak memerlukan para nabi. Biarlah para nabi itu diturunkan di kalangan umat yang bengal-bengal saja. Jadi karena itu, sebagaimana Al-Quran itu merupakan pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya, maka Kanjeng Rasul juga merupakan pembenar terhadap nabi-nabi sebelumnya. Ma kuntu bid'am minar rusul, sabda Kanjeng Rasul. Aku ini bukan merupakan orang yang baru di kalangan para rasul. Aku ini merupakan bagian dari gerbong-gerbong kerasulan. Dia gerbong beliau itu adalah gerbong yang paling sempurna, gerbong yang paling akhir gitu loh. Jadi Nabi itu ada rentetannya, ada gerbong-gerbongnya dari mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Rasul. Dan Kanjeng Rasul adalah penutup gerbong kerasulan kenabian itu. Dan kita merasa beruntung karena oleh Allah dijadikan umat Nabi paling pilihan itu. Jadi kita beruntung loh ya. Coba kalau kita menjadi umatnya Nabi Musa, kita nyeleweng kemana-mana langsung ditutuk itu. Untung menjadi umatnya Kanjeng Rasul. Sehingga dengan barakah syafaatnya, adanya siksa itu ditunda. Adanya siapa tahu masih mau bertaubat. Oke, saya kira itu ayat ketiga dari surat Ali Imran. Insya Allah selanjutnya kita teruskan besok malam. Moga-moga kajian kita ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Semoga sisa umur kita makin bermartabat di hadapan Allah dan berguna bagi kehidupan sesama. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur. Semoga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Semoga kelak anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Indonesia negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim